Halo semuanya, selamat datang di channel Let's Go Online. Bersama saya Sugeng Wibowo, channel yang akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia online. Pada video kali ini saya akan membagikan langkah-langkah untuk kita memulai usaha bisnis online. Di era pandemi saat ini, salah satu lini usaha yang dapat bertahan adalah lini usaha bisnis online. Sehingga saat ini banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi pengusaha online. Tetapi bagaimana caranya untuk kita bisa memulai usaha online? Simak langkah-langkah berikut ini. Baik, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan produk yang akan kita jual. Karena ketika kita memiliki usaha online, pastinya ada produk yang akan kita jual. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana mencari produk unggulan. Sedikit saran untuk yang mungkin masih bingung untuk memilih produk yang akan dijual, mungkin bisa dimulai dari passion Anda, dimulai dari hobi Anda. Karena ketika kita berjualan yang berhubungan dengan hobi kita akan happy karena kita sudah menguasai hal tersebut. Jadi mungkin bagi Anda yang memiliki hobi berolahraga, mungkin bisa memulai dengan berjualan produk-produk yang berhubungan dengan olahraga Anda. Misal Anda hobi olahraga basket, mungkin bisa berjualan sepatu basket, bola basket, kaos basket, apapun yang berhubungan dengan olahraga basket. Tetapi kalau Anda pun masih bingung dengan hobi Anda bisa menjual produk yang baru tren saat ini. Caranya gampang, bisa cek di Google Trend. Atau mungkin yang sudah sangat jelas saat ini yang baru tren adalah sepeda. Hal-hal yang berhubungan dengan sepeda, Anda bisa berjualan aksesoris sepeda ataupun mungkin spare part sepeda. Itu adalah salah satu hal yang paling gampang yang dapat Anda lakukan kalau Anda bingung produk yang mau Anda jual. Tetapi tidak hanya itu, dalam menentukan produk yang akan Anda jual ada beberapa faktor yang harus Anda perhatikan juga. Salah satunya adalah masalah bahan baku. Kalau bisa, kita dalam menjual produk, barang yang kita jual terbuat dari bahan baku yang tidak mudah pecah. Kenapa? Karena kita usahanya online, sehingga kita pengirimannya ke berbagai tempat, ke berbagai kota, bahkan bisa ke luar negeri. Kalau bahan bakunya gampang pecah, seperti mungkin kaca ataupun keramik, akan banyak resiko. Di jalan bisa pecah sehingga resiko terjadi kerugian. Mungkin teman-teman bisa perhatikan menjual produk yang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, seperti kain, plastik, ataupun mungkin dari karet. Selanjutnya, setelah bahannya aman, teman-teman juga harus perhatikan masalah dimensi dan berat barang. Karena sekali lagi kita berjualan online, ada biaya kirim. Kalau produk kita bahan bakunya sudah aman tetapi beratnya banyak atau besar, kemungkinan pembeli untuk membeli akan menurun karena mereka akan membayar biaya ongkos kirim yang cukup tinggi. Pastikan kalau bisa menjual produk yang memiliki berat 1 kilo. Tetapi jika lebih pun tidak apa-apa, asal tidak terlalu berat sekali. Dan pastikan juga perhatikan dimensi produk. Karena ada beberapa produk yang memiliki berat yang tidak terlalu tinggi tetapi dimensinya besar. Sebagai contoh boneka, dimensinya anggap aja 30 x 30 x 40 cm dan beratnya mungkin hanya 2 kg. Tetapi ketika kita akan kirim ke jasa ekspedisi, karena dimensinya besar, kita akan terkena volumetrik. Dan rumus untuk menghitung volumetrik di semua ekspedisi di Indonesia itu sama, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6.000 sama dengan berapa kilogram. Dari contoh boneka tadi bisa dipastikan akan memiliki berat 6 kilogram setelah kita hitung rumus volumetriknya, sehingga itu akan mempengaruhi biaya kirim. Dan biasanya konsumen akan ragu untuk membeli produk karena biaya kirimnya mahal. Jadi sangat sayang sekali kalau produk kita sudah bagus tetapi dimensinya besar sehingga ongkos kirimnya mahal, sehingga menurunkan daya beli konsumen. Setelah kita survei produknya apa, kemudian bahan bakunya aman,
beratnya juga bagus sehingga konsumen tidak terlalu berat dalam biaya ongkos kirim, langkah selanjutnya adalah kita harus mensurvei target pasar kita. Dari produk yang kita pilih tadi, kita jangan langsung kemudian memutuskan untuk berjualan produk tersebut, karena kita harus survei terlebih dahulu. Kira-kira produk kita ini apakah ada target marketnya? Apakah produk ini bakal diterima oleh pasar? Karena bisa saja produk yang kita anggap baik, produk yang kita anggap ini sangat meyakinkan, ternyata tidak diterima oleh pasar. Cara survei paling gampang, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan Google Trend. Teman-teman bisa cek di Google Trend bagaimana trafficnya, bagaimana pencariannya, sebanyak apa, sehingga teman-teman yakin untuk memulai menjualkan produk tersebut. Atau kalau mungkin di Google Trend masih belum komplit, teman-teman dirasa masih kurang, teman-teman bisa bertanya ke berbagai komunitas. Karena biasa di komunitas info-info itu akan menyebar produk-produk yang baru diminati pasar saat ini seperti apa. Tahap selanjutnya setelah kita menentukan produk dan kita sudah survei pasar, selanjutnya adalah kita harus cek kompetitor kita. Kita harus belajar dari kompetitor kita yang sudah lebih dulu berhasil. Kenapa? Karena ketika kita belajar dari kompetitor kita yang sudah lebih dahulu berhasil, itu seperti kita mendapatkan jalan pintas. Ya, kita harus belajar dengan prinsip ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan plagiat, jangan kemudian kita mencontoh persis, tetapi kita harus belajar dari kompetitor kita yang sudah lebih dulu berhasil, kita modifikasi. Kita harus menciptakan unique selling point toko kita sendiri. Kita harus bisa menciptakan market kita sendiri, walaupun itu membutuhkan waktu. Dari kompetitor kita bisa belajar bagaimana strategi harga, strategi penamaan judul, strategi deskripsinya, strategi fotonya. Tetapi kita tidak harus menjiplak. Kita harus memiliki warna tersendiri. Karena dengan kita menciptakan unique selling point kita, ke depan secara organik kita akan memiliki pelanggan yang loyal tersendiri. Ketika kita sudah memiliki base pelanggan yang loyal, kita akan lebih mudah dalam menjual produk kita. Setelah teman-teman melakukan ini semua, yaitu survei produk, kemudian survei pasar, dan belajar dari kompetitor, kita siap untuk menjual produk tersebut secara online. Banyak platform yang bisa kita gunakan dan akan saya bahas di video-video selanjutnya. Tetapi untuk saat ini, langkah-langkah untuk kita memulai berjualan online, teman-teman bisa lakukan terlebih dahulu. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saksikan terus video-video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.